Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal dari 11 TPSN. Di sini saya akan membuatkan video analisis kerusakan dan perawatan sistem suspensi, rem kopling, motor starter, hingga sistem injeksi. Saksikan video berikut. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan perawatan dan pemeriksaan sistem suspensi sepeda motor. Jadi yang pertama, untuk merek atau jenis kendaraan, di sini saya menggunakan jenis kendaraan Astrea. Untuk jenis atau tipe suspensinya, saya menggunakan jenis atau tipe suspensi teleskopik. Dan selanjutnya, kondisi suspensi. Mari kita melakukan pemeriksaan kondisi suspensi. Pertama kali kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk inverternya bisa dilihat secara visual apakah ada baret. Kita lihat masih bagus atau tidak ada baret. Untuk pinnya bisa juga dilihat secara visual apakah masih bagus atau tidak. Dan tabung joknya bisa kita lihat juga untuk kebersihannya. Untuk bidangnya bisa dibersihkan terlebih dahulu ya. Jadi kita tulis masih bagus. Oke. Untuk selanjutnya volume oli suspensi. Untuk volumenya tadi kami sudah melakukan pembongkaran dan mari kita lihat bersama-sama. Oke, di sini untuk volume oli suspensinya ada di 52 ml. Untuk standar oli suspensi ini, untuk standarnya yaitu 72 ml. Untuk batas servis oli suspensi yaitu ada di 52 ml. Oke, yang selanjutnya dan terakhir pemeriksaan liner tube. Seperti yang sudah diperiksa sebelumnya, untuk liner tube-nya masih terlihat bagus, tidak ada mengalami baret dan masih layak digunakan. Mungkin sekian perawatan dan pemeriksaan sistem suspensi yang saya berikan. Ke video selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah perawatan dan pemeriksaan sistem rem sepeda motor. Untuk tipe remnya saya menggunakan tipe rem tromol. Untuk ketebalan kampas remnya kita akan menggunakan jangka sorong. Sebelum digunakan kita bersihkan terlebih dahulu untuk alatnya. Lalu kita melakukan pengukuran. Hasil pengukuran ada di 4,10 mm. Oke, selanjutnya itu
standar kampas rem. Untuk standar kampas rem ada di 3 sampai 4 mm. Lalu selanjutnya batas limit kampas rem. Untuk batas limit kampas rem di angka 2 sampai 3 mm. Jadi apabila sudah di situ lebih baiknya dilakukan servis atau penggantian. Oke, selanjutnya standar diameter tremor rem. Untuk standar diameternya ada di 110 mm sampai 230 mm. 110 mm sampai 230 mm. Untuk batas limit diameter tremor rem ada di 100 mm hingga 110 mm. Oke, lalu diameter tremor rem. Oke, kita melakukan pengukuran lagi. Kita bersihkan terlebih dahulu alatnya dan mengukur. Untuk hasilnya ada di 11,5 115/80. Oke. Sekian untuk perawatan dan pemeriksaannya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya, saksikan video selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah perawatan dan pemeriksaan sistem motor starter. Untuk sistem motor starter sendiri yang kami periksa adalah kondisi motor starter. Untuk kondisi motor starternya sudah mengalami kerusakan, pecah pada bagian sininya, dan mengalami beberapa baret atau putusan di daerah statornya atau kumparannya. Oke, yang kedua yaitu kondisi brusnya. Untuk kondisi brusnya dilihat secara visual masih bagus, tidak mengalami kehausan, masih layak untuk digunakan. Untuk yang ketiga yaitu kondisi komutatornya. Untuk kondisi komutatornya dilihat secara visual masih bagus, hanya mengalami kekotoran. Mari kita bersihkan. Untuk membersihkannya bisa dilap saja. Oke. Jadi kesimpulannya untuk starter motor ini perlu diganti beberapa spare part atau komponennya untuk bisa dihidupkan kembali atau digunakan kembali. Mungkin segitu saja. Saksikan video selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah perawatan dan perbaikan sistem kopling manual sepeda motor. Jadi yang pertama, merek atau tipe kendaraan. Untuk tipe kendaraan kopling ini adalah CBR 150. Yang kedua adalah ketebalan kampas kopling. Untuk melakukan pemeriksaan ketebalan kampas kopling, kita menggunakan jangka sorot. Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu untuk alatnya, dan ambil kampas kopling lalu bersihkan. Setelah itu lakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukurannya harus mereng teman-teman, seperti ini. Oke, kita ukur. Untuk pengukurannya kita mendapatkan di 3,00 mm. 0,00 mm. Oke, yang kedua yaitu yang ketiga yaitu standar kampas kopling. Untuk standar kampas kopling ada di 3,50 mm. Untuk selanjutnya yaitu batas servis kampas kopling. Untuk batas servis kampas kopling ada di 2,85 mm. Yang ketiga, kondisi kampas kopling.
Untuk kondisi kapas kopling ini masih bisa digunakan dan masih bagus, masih layak untuk digunakan. Habis itu ketebalan plat gesek kopling. Sama untuk melakukan pengukuran plat gesek kopling, kita menggunakan media jangkau sorong. Yang pertama-tama bersihkan terlebih dahulu juga alatnya, lalu lakukan pengukuran menggunakan jangkau sorong. Untuk ukurannya kita mendapatkan di 1,70 mm. 1,70 mm. Selanjutnya yaitu kelengkungan plat gesek kopling. Untuk melakukan kelengkungan plat gesek kopling, kita menggunakan media puller grip yang ditaruh di kaca di sini ya. Dengan cara memasukkan, jangan lupa ditekan. Oke, untuk kelengkungannya di 0,05 mm. Di 0,05. Untuk panjang bebas pegas koplingnya, kita melakukan sama, menggunakan media jangkau sorong. Yang pertama-tama bersihkan terlebih dahulu, lalu ukur. Sorry teman-teman. Untuk ukurannya kita mendapatkan di 35,60 mm. 35,60 mm. Selanjutnya yaitu standar pegas kopling. Untuk standar pegas kopling sendiri ada di 39,5 mm. Selanjutnya batas servis pegas kopling. Untuk batas servisnya sendiri ada di 36,6 mm. Selanjutnya kondisi cruise control. Untuk kondisinya bisa dilihat secara visual masih bagus dan layak digunakan, hanya saja kotor. Mari kita bersihkan. Cukup dibersihkan, bisa digunakan kembali, tidak perlu mengganti atau memperbaiki komponennya. Oke. Selanjutnya kondisi pressure plate. Untuk kondisi pressure plate sendiri masih bagus juga, hanya kotor ya, hanya kotor sedikit. Bisa dibersihkan dan dapat digunakan kembali. Oke, selesai. Kita simpulkan alat-alatnya terlebih dahulu. Mungkin segitu untuk pemeriksaan dan perawatan sistem kopling manual. Mari tonton video selanjutnya. Oke teman-teman, video selanjutnya adalah pemeriksaan tegangan sistem injeksi. Untuk alat yang kita gunakan yaitu multimeter. Kita bisa arahkan ke bagian sini untuk pemeriksaannya. Oke, kita langsung ke pemeriksaan. Pemeriksaan tegangan injektor ada di kabel hitam sini dan sini. Oke, untuk angka yang keluar ada di 013,2. Baik, untuk sensor selanjutnya yaitu sensor TP. Untuk sensor TP sendiri tegangannya ada di 216,8.
Oke, selanjutnya sensor EOT. Mari teman-teman, sensor EOT ada di bawah sini ya. Oke, kita melakukan pemeriksaannya sebentar. Untuk sensor EOT-nya mengeluarkan angka 0,815. Ya, mungkin segitu video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.